Shalom. Hari ini kita akan menemukan kitab Kisah Para Rasul pasal 9, teksnya ayat 23 sampai 43. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 23 sampai 25. Saulus lari dari Damsyik karena orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 31. Saulus bersama-sama dengan murid-murid Yesus dan berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi. Paragraf yang ketiga ayat 32 sampai 43. Petrus menyembuhkan Enias yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, dan ia membagikan Tabita yang telah mati. Kesimpulan hari ini, orang-orang Yahudi di Damsyik rencana untuk membunuh Saulus. Jadi murid-murid di Damsyik menurunkan Saulus ke Yerusalem. Tetapi setibanya di Yerusalem Saulus, rakyat Yahudi pun juga jemaat Yesus tidak mau mendekatinya. Hanya Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Lalu Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Akhirnya mereka berusaha membunuh Saulus, dan anggota jemaat menurunkan Saulus ke Tarsus. Dan Petrus juga melayani sambil berjalan kelilingi sesuai dengan perkataan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Dia pernah berkunjung daerah Samaria dan sekarang tiba sampai daerah Lida, Saron, dan Yope. Dan banyak penduduk di sana berbalik kepada Tuhan dengan peristiwa yang hidup kembali Tabita. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berjaga Saulus dari tangan orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Kedua, Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang yang telah mati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Yahudi di Damsyik dan di Yerusalem ingin membunuh Saulus sebab dia mengajar dengan berani dalam nama Yesus. Kedua, Saulus tetap mengajar dalam nama Yesus dan bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Kemudian dia pergi ke Tarsus sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketiga, sekalipun semua orang merasa takut tentang bergaul dengan Saulus, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Keempat, Petrus pergi ke Lida dan Yope dan menyembuhkan seorang lumpuh dan membangkitkan seorang yang telah mati dengan nama Yesus. Aplikasinya. Pertama, menolong teman yang sedang penderitaan dan dianiaya sebab iman. Memang Saulus sudah disiapkan sebagai rasul untuk orang asing. Namun banyak orangnya juga menolong Saulus sehingga dia bisa lari dan hidup dan melayani. Kedua, menerima seorang yang baru menerima Yesus sekalipun tidak bisa yakin tentang dia. Sepertinya Barnabas. Barnabas menerima Saulus dan percaya dia. Melalui ini, Saulus bisa seorang pelayan, seorang rasul. Kita juga harus menerima orang-orang itu. Ketiga, proklamasikan penyembuhan penyakit dalam nama Yesus. Memang semua orangnya berbuat bejat begitu, ya itu tidak mungkin. Namun, di dalam Tuhan, hanya nama Tuhan bisa. Itu mungkin. Sehingga lebih pentingnya proklamasikan
dalam nama Yesus. Kalau begitu, pasti ada penyembuhan dan hal yang lain mujizat pun. Kita harus percaya ini. Jadi PR praktek hari ini, jangan merasa takut, tetap bergaul dengan orang-orang yang masih belum menerima Yesus atau masih tidak matang secara rohani. Itu pun ujungnya untuk nama Yesus. Dan proklamasikan kuasa Yesus di dalam segala hal. Pada waktu itu, Tuhan pasti akan menguatkan Anda dan akan memberikan kuasa secukupnya. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.